terima kasih sudah hadir di sini juga ya. Ini apa para sahabat ya, Mas Jalal, juga ini Kang Arif juga, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya langsung saja ya, karena sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya terbatas ya. Dan ada dua tema. Yang pertama itu sebenarnya peran sektor bisnis itu pertanyaan itu surat yang pertama. Kemudian setelah itu pembiayaan itu surat yang kedua. Saya langsung gabungkan. Jadi dua-duanya tentang ini tantangan pembiayaan untuk pencapaian SDGs dan peran sektor bisnis ya. Jadi kalau kita baca ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Peggy tadi, jadi barusan saja itu UN SDSN itu mengeluarkan 10 tahun ini ya, report tentang sustainable development, dan ini memang dikeluarkan cepat-cepat karena ada satu tema yang penting yang didiskusikan di dunia yang baru selesai di Spanyol nih, tentang financing for development. Dan memang kalau kita lihat ini misalnya tentang misalnya ini ya, Future Summit yang sebenarnya kita bicarakan tentang SDGs dan pasca SDGs itu memang salah satu persoalan yang besar itu memang soal financing. Dan kemudian setelah itu juga kalau kita lihat apalagi kemudian dengan ini katakanlah Presiden Trump terpilih yang kemudian setelah itu mendisrupsi banyak sekali terutama soal financing untuk pembangunan ini, kemudian makanya kemudian laporan ini segera dimunculkan. Jadi sebelum itu financing for development, dan kemudian setelah itu juga sebelum voluntary national review ya, HLPF itu di bulan Juli nanti di tanggal 20-an. Kemudian kalau kita lihat nih, kalau kita lihat Indonesia itu rapotnya ya, dalam tanda petik. Meskipun sebenarnya kalau di UN itu sendiri, jadi sebenarnya SDSN ini bukan official dari UN. Jadi lebih ke para pakar, tapi kita tetap menghargai ini berbagai report yang ada ya. Jadi kita lihat bahwa Indonesia ini berada ini ya, naik satu tingkat kalau kita bandingkan tahun 2024. Kemudian juga rankingnya juga ini tadi naik lebih baik satu tingkat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat katakanlah untuk report yang sebelum-sebelumnya, kenapa kemudian di sini dituliskan perbandingannya 2023 2016 ini. Kalau kita lihat di sini kan ada perubahan yang cukup signifikan. Ini sebenarnya Indonesia itu naik 20 lebih ya. 20-an lebih tingkat ya, 25 lebih tingkat ya. Jadi kita membaik gitu. Jadi sejak tahun 2024 itu memang ada perbedaan metodologi ya. Jadi ada perbedaan metodologi sehingga kemudian tidak bisa dibandingkan antara yang 2024 dan yang sebelumnya. Kemudian mungkin 2025 ini saya kira juga lanjutan dari 2024 perubahan metodologi. Jadi pada prinsipnya itu. Dan kalau kita baca ini ya, laporan ini memang cukup banyak apresiasi ya, terutama pada Asia dan juga ada Indonesia. Dan kalau kita lihat memang di tingkat Asia itu achievement-nya itu memang kalau kita bandingkan dengan berbagai kontinen ini kita yang paling bagus ya. Jadi itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat di sini Indonesia 81, ini kan di bawah ini OECD ya, sebenarnya relatif lebih baik lah. Kemudian saya menulis di Asia Times, sebenarnya mengomentari secara umum ya tentang peran Asia, karena kan kita tahu bahwa Amerika declining, kemudian setelah itu Eropa juga tidak terlalu punya ini, kemudian concern terkait soal global development karena ada tantangan soal ini ya, soal perang yang Eropa Barat itu kan sekarang anggaran untuk pertahanan kan makin meningkat, kemudian setelah itu anggaran untuk pembangunan di tingkat global menurun cukup banyak ya. Itu yang kemudian oleh karena itu justru kalau yang saya tulis di sini bagaimana kemudian Asia yang kita lihat apa yang di achieve itu di dalam laporan ini cukup bagus gitu. Dan Indonesia juga kalau kita lihat di tingkat global memang kalau dalam komitmen pada SDGs antara lain ini untuk pelaporan voluntary national review kita 4 kali ya, tahun ini yang keempat itu nggak sampai 10 ya, 10-an negara yang melakukan laporan sampai 4 kali ini yang salah satunya Indonesia. Kemudian dalam konteks ini, dalam konteks
Kenapa SDGs itu penting? Itu juga di samping kita tahu bahwa tentu kita sudah memainstreamkan SDGs dalam RPJMN maupun RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang itu juga ini ya dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini memang ini ada berbagai macam trajektori, ada milestone, development stages gitu. Jadi stages yang mesti dilakukan bagaimana supaya kita 2030 ini memang harus dilalui dengan baik ya untuk pencapaiannya. Jadi ini harus dituntaskan dengan berbagai macam tantangan yang kita tahu nggak mudah, terutama di tingkat global, supaya kita tidak kemudian terjebak pada middle income trap. Kemudian kalau kita lihat ini, saya beberapa kali sharing ke banyak tempat, tapi ini sekali lagi untuk menunjukkan bahwa komitmen Indonesia untuk SDGs ini memang sangat tinggi. Indonesia adalah negara di Asia Pasifik yang paling berkomitmen untuk pencapaian SDGs ini pemerintahnya. Jadi ini yang menilai juga dari SDSN. Jadi kita nomor 7 di tingkat dunia. Yang di atas ini negara-negara banyak Skandinavia. Kemudian kalau di bawahnya juga ada beberapa negara Skandinavia. Jadi kita sebenarnya relatif baik lah. Kalau komitmen ini, kalaupun dibandingkan tingkat dunia kita juga termasuk yang paling baik. Kemudian di Asia Pasifik komitmennya itu tertinggi. Ini berbagai macam parameter untuk mengukur berbagai komitmen yang di Indonesia. Kemudian kalau kita baca dari ini laporan tadi SDSN tadi itu 17% yang dicapai di tingkat global. Jadi di tingkat global yang dicapai itu 17%. Kemudian Asia Pasifik 32 tahun jika tidak ada upaya transformatif. Jadi ini sesuatu yang memang sangat merisaukan. Saya sedang mempersiapkan tulisan juga terkait soal ini, terutama menanggapi yang tadi financing for development yang di Spanyol, yang antara lain memperlihatkan bagaimana kalau misalnya SDGs itu memang nggak tercapai dan kemudian resikonya apa yang terjadi dan kemudian terobosan apa yang mesti dilakukan, yang mungkin nanti Mas Jalal Kang Jalal akan menyampaikan itu ya. Terus Indonesia ini 61,4%, jadi kita relatif kalau dibandingkan banyak negara lain kita termasuk paling maju. Kemudian kalau kita bandingkan dengan upper middle income country kita termasuk yang progresnya paling baik ya. Jadi ini yang upaya-upaya di Indonesia. Jadi tadi proses yang inklusif dan kemudian komitmen pemerintah dan kemudian achievementnya juga ini cukup baik ya. Kemudian yang disampaikan dalam ini ya, di dalam laporan itu yang menjadi highlight salah satunya defisit atau ini ya kebutuhan financing gap untuk pencapaian SDGs per tahun itu 4 triliunan pasca COVID ya. Itu disebut di dalam laporan SDSN dan juga menjadi hal yang menjadi concern dari financing for development yang di Spanyol tadi. Dan kalau di Indonesia memang pasca COVID itu memang sampai tahun 2030 ya, sampai 2030 itu memang financing gap pembiayaan 24.000 triliun ya. Oleh karena itu memang diperlukan mobilisasi dan inovasi pendanaannya, kemudian juga sinergi pemanfaatan pendanaan untuk menutup financing gap ini yang memang menjadi tantangan kita di Indonesia ataupun di dunia, terutama yang kalau kita lihat yang cukup merisaukan memang banyak sekali di negara-negara di Afrika ya, kalau kita coba lihat dalam konteks yang lebih luas. Bagaimana mereka itu harus membayar hutang dan pilihannya membayar hutang atau kemudian setelah itu persoalan sosial di negaranya itu kemudian tidak teratasi. Jadi itu yang menjadi dilema. Kalau nggak bayar utang default, tapi kalau misalnya bayar utang kemudian untuk pembangunan akan bermasalah. Meskipun financing gap Indonesia cukup besar, tentu saja. Cuma memang kalau dibandingkan banyak negara-negara yang masih underdeveloped, memang kita relatif baik lah. Apalagi
mereka waktu itu ini ada problem dengan setelah itu adanya COVID nih, adanya COVID yang kemudian setelah itu membuat fiskal mereka kemudian ini ya, kemudian katakanlah kesulitan karena kan pajak turun, sementara persoalan makin besar. Nah itu yang menjadi problem. Jadi itu yang jadi problem di berbagai negara berkembang. Kemudian ini problem statement. Kesenjangan 24.000 triliun sampai tahun 2030 di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia tentu ini ada satu studi yang memetakan kalau misalnya kita itu mau financing SDGs itu duitnya dari mana saja, uangnya dari mana saja, dari public finance, dari negara, dari pemerintah, kemudian setelah itu dari sektor bisnis, sektor keuangan, dari filantropi, kemudian setelah itu dari impact financing, kemudian juga dari blended financing, kemudian berbagai macam inovatif financing yang lain. Jadi pada dasarnya kita mencoba untuk ini memetakan berbagai berbagai potensi-potensi, apakah juga crowdfunding, apakah microfinance, apakah juga block grant ataupun kemudian juga ini grant dari multilateral atau bilateral itu kita coba petakan. Dan kalau kita lihat ini upaya-upaya yang dicoba dilakukan antara lain juga oleh Bappenas ya. Jadi kita misalnya dalam konteks pendanaan publik gitu ya, kita mengeluarkan SDGs Bond pertama kali di Asia ya, SDGs Blue Bond pertama kali di dunia, itu yang kita sampaikan. Kemudian setelah itu ada climate budget tagging, kemudian setelah itu juga gender budgeting, itu yang kita lakukan. Ini yang antara lain yang saya sebutkan berbagai macam tematik bond yang kita juga ini cukup banyak variasinya, Pak. Ini yang kita lakukan dari SDGs bond, blue bond, green sukuk. Kemudian setelah itu sustainability link sukuk yang pada saat ini frameworknya sedang disusun. Kemudian ada matching fund nih kalau di Kementerian Pendidikan, Kedairyaan itu kan sebenarnya inovasi. Kemudian setelah itu pendanaan publik dan swasta, ini ada kita tahu ada PTSMI, ada BPDLH, BLU ya, itu ini untuk ini Special Mission Vehicle SMV, pendanaan publik dan swasta. Jadi ini yang kemudian setelah itu yang tadi didiskusikan juga Global Blended Finance Alliance yang di Bali. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di swasta ya, kita pada saat sekarang juga tahu ada kita senang sekali ada POJK 18 2023 itu tentang tematik bond atau sukuk dan juga link bond dan link sukuk itu sudah ada regulasinya. Nah, kemarin kita senang misalnya dari BRI pertama kali di Indonesia saya kira mengeluarkan social bond yang saya kira cukup besar 5 triliun. Sebelumnya kan green bond ya. BRI, Mandiri, BNI mengeluarkan green bond 5 triliun ya. Kemudian kita juga juga senang sustainable taxonomy. Kita lihat di OJK transformasi dari green taxonomy menjadi sustainable taxonomy yang kita juga dari Bappenas juga berkontribusi terutama untuk terkait dengan sosial. Dan kita pada saat sekarang sedang mengembangkan SDGs taksonomi aligning antara ESG dan sustainable finance yang kita lakukan. Kemudian filantropi ya, ada Vicky Saka for SDGs yang ini juga yang mengerjakan juga Basnas, kemudian setelah itu juga filantropi Indonesia, kemudian setelah itu juga Bappenas mengerjakan ini, kemudian setelah itu ada Vicky SDGs juga dengan BPN. Jadi kita juga menyusun. Jadi pada dasarnya kita mencoba untuk mengorkestrasikan dari public finance dan kemudian setelah itu juga non-public finance ya, dari sektor bisnis ataupun sektor yang konsesional, bisnis ataupun konsesional yang tidak mengejar keuntungan atau keuntungan bukan tujuan utama. Ini yang ilustrasinya tadi yang saya sampaikan tadi. Juga kalau kita lihat ini yang Indonesia itu paling maju ya dalam sustainable finance among emerging economies. Dari 44 emerging economies itu Indonesia termasuk yang paling maju gitu.
dalam maturity itu termasuk di sana. Memang tantangannya di behavior ya. Tapi harapannya kemudian dengan taksonomi berkelanjutan nanti behavior untuk financial institutions itu sustainable finance itu adalah behavior yang biasa. Jadi nanti yang non sustainable finance itu sesuatu yang tidak biasa gitu karena sustainable finance sudah menjadi common norms gitu. Ini yang kita upayakan kalau di negara-negara Skandinavia semacam itu. Jadi mau nggak mau memang bukan suatu yang unik karena itu adalah memang harus menjadi DNA dari keuangan untuk sustainable finance itu. Kemudian tadi blended finance kita ada G20 ya, kemudian tadi Vicky Zakat, ini SDGs Bond, kemudian selain itu juga ini untuk pasar modal ya, ada ESG, leaders, ada Kehati, Serikati dan lain-lain. Jadi ini saya kira satu hal yang cukup ini maju. Memang tantangannya memang untuk ini dan untuk lebih kualitasnya lebih bagus ya. Karena kalau kita lihat kan yang keluar kemarin kan dari IDX, dari Bursa Efek kan sudah memberikan standar untuk ini ya, pelaporan berkelanjutan yang sebelumnya kan belum. Jadi ada ESG itu yang apa sih yang mesti disampaikan. Kemudian setelah itu terkait dengan filantropi ya. Filantropi juga sangat maju terutama untuk Islamic finance ya. Islamic finance ini menurut saya sangat maju ya. Kalau kita bahkan di tingkat dunia. Karena kita kan Green Sukuk, kita yang melakukan pertama kali, kemudian setelah itu Green Wakaf misalnya, dan kemudian setelah itu Fikih Zakat for SDGs tadi, kita yang pertama mengeluarkan itu, dan kemudian setelah itu terkait dengan misalnya wakaf misalnya, wakaf juga didorong supaya juga wakaf yang produktif, dan kemudian setelah itu ada berbagai macam instrumen yang sedang atau sedang itu yang dikerjakan, sukuk pembiayaan aset wakaf gitu, sukuk link wakaf, kemudian wakaf uang berjangka yang harapannya kemudian setelah itu ke Islamic blended financing ini akan makin besar karena potensi dari siswaf itu paling tidak 500 triliun per tahun yang kita kumpulkan kan sekitar 3 triliun per tahun. Jadi nanti harapannya dengan katakanlah nanti upaya-upaya dari ini, terutama Islamic financing ini juga akan makin terdorong untuk impact-nya. Dan kalau kita baca dari ini financing for development ini untuk Islamic financing ini juga masuk ya di salah satu potensi yang besar. Dan tahun 2022 itu kebetulan saya sebenarnya yang memasukkan di dalam komunike G20 pada waktu itu di Bali itu tentang Islamic financing karena saya percaya benar dengan ini dan saya tahu bahwa pengalaman di Indonesia itu kita punya kontribusi yang besar ini untuk soal ini filantropi berbasis faith-based financing ini. Kemudian memang tantangan yang terjadi itu jadi kalau kita lihat ya fragmentasi ya. Jadi Indonesia itu kan sebenarnya banyak sekali potensi ya dan Indonesia kan disebut sebagai negara paling dermawan di dunia. Cuma memang yang menjadi tantangan itu fragmentasi. Jadi antara supply dan demand itu memang menjadi tantangan. Supply itu juga sebenarnya nggak kurang-kurang, memang demand juga nggak kurang-kurang. Memang kesulitan menghubungkan antara permintaan dan penawaran nih. Tentu dalam konteks ini supply dan demand itu terutama demand itu mesti harus yang berkualitas ya. Ini memang juga di tantangan. Kalau kita baca laporan dari blended finance dari USAID yang ditutup nih. Itu memang yang menjadi tantangan kita itu juga soal kesiapan dari project atau terkait dengan visibility project yang secara financial visible dan punya dampak terutama yang besar ya. Kalau di dunia impact financing itu mencari yang gede-gede itu juga nggak mudah dan kalau terlalu kecil itu impact financing mereka cost-nya terlalu tinggi itu yang menjadi tantangan di dunia yang lain untuk di impact financing. Kemudian kesulitan menghubungkan permintaan penawaran, kemudian intervensi ya. Ini yang juga nanti saya akan tekankan beberapa hal.
Saya agak cepat saja karena waktunya terbatas ya. Kemudian 3 strategi besar, ini koordinasi dan transformasi, stakeholder yang strategis, ya. Kolaborasi dan sinergi, kementerian lembaga, OJK, lembaga keuangan, sektor bisnis, filantropi, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kemudian memfasilitasi menjadi matchmaker, ini yang kita coba upayakan. Kemudian fokus pada intervensi yang paling strategis. Gitu. Jadi yang kita punya itu salah satu yang memetakan ini. Nanti bisa dibaca, nanti Bapak Ibu kalau nanti bisa, kalau tertarik bisa melihat reportnya ini. Di sini dipetakan berbagai demand dan berbagai supply terkait dengan supply yang financing, kemudian demand yang ini berbagai macam tantangan, opportunity yang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya kan tantangan itu sebenarnya opportunity ya, gap itu sebenarnya opportunity untuk ini, untuk financing. Jadi untuk bisnis ini yang saya jelaskan tadi. Jadi ada berbagai macam pembiayaan publik, kemudian pemerintahan dan swasta. Ini yang pembiayaan publik tadi yang saya sampaikan tadi untuk budget. Kemudian setelah itu untuk ini yang pemerintah dan swasta tadi yang siswa dan macam-macam, pembiayaan komersial, sustainable finance, kemudian pembiayaan swasta lain yang filantropi, crowdfunding dan lain-lain. Ini yang kita masukkan di sini. Jadi ini matchmaking yang kita upayakan, matchmaking. Kita punya financing hub yang kita akan transformasikan lebih lanjut karena kita makin sadar bahwa financing ini financing saja itu nggak cukup. Oleh karena itu kita sedang membuat sebuah ekosistem. Jadi kalau dalam ekosistem yang masih kecil, financing hub ini ada lebih dari 250 proyek ya, yang kita kurasi. Ini yang kita kurasi di sini dan kita pertemukan dengan ini. Sudah ada ini $3 juta yang kita fasilitasi, tapi kita merasa bahwa tampaknya kita perlu lebih strategis untuk nanti bisa ada terobosan. Itu kayak gitu. Ini pada dasarnya untuk ini financing hub, untuk financing gap itu blended finance ya. Saya nggak bisa ngomong terlalu detail karena ini waktunya terbatas dan kita tidak bicara soal ini. Tapi ini kalau Indonesia ini memang dianggap oleh banyak negara ini salah satu reference untuk ini ya, untuk blended finance. Jadi bagaimana memasukkan commercial capital dan konsesional itu ke proyek-proyek yang berdampak atau ini proyek atau kegiatan yang berdampak untuk pencapaian SDGs. Jadi sebenarnya memang tantangan di dunia itu bukan kebutuhan. Jadi kalau di dunia itu sebenarnya kalau kita lihat ini komersial capital ini ada sekitar ini 400-an triliun dolar. Tadi kan kebutuhan per tahun kan 1 triliun dolar. Jadi 1% saja itu sebenarnya untuk kebutuhan pencapaian SDGs itu bisa dipenuhi oleh komersial capital 1% saja dari financial institution, dari bank, dari pension fund, dari berbagai macam institusi yang lain di sini. Cuma yang menjadi tantangan bagaimana 1% itu bisa ke yang berdampak. Oleh karena itu konsesional capital ini pada dasarnya untuk de-risking untuk katalitik. Kemudian selain itu juga untuk untuk berbagai upaya untuk mengatasi resiko ataupun insentif ini ada di konsesional. Jadi karena kan komersial capital itu nggak mau masuk ke sektor-sektor yang berisiko, yang punya dampak tapi berisiko. Oleh karena itu ini yang akan melakukan de-risking. Jadi itu yang kira-kira harapannya semacam itu. Kemudian tantangan ini yang tadi disebut Mbak Peggy tadi tentang ini. Saya dengan Mas Jalan dan Mas Fajar belajar tentang teori yang pada dasarnya mencari leverage. Jadi pada dasarnya kita mencari leverage. Kita mesti mengupayakan supaya tidak doing the same dan expecting different result ya. Doing the same thing over and over again and expecting the different result. Gitu kan kita nggak mau kayak gitu. Oleh karena itu perlu mencari leverage ya, supaya kita bisa keluar dari proses yang sementara ini melakukan hal yang sama. Oleh karena itu perlu ada leverage. Ini yang kita perlu lakukan. Kalau dalam konteks SDGs ini kita melakukan studi interlinkages. Ada indikator-indikator dari 299 itu yang punya impact yang cukup besar ya, punya multiplier impact yang cukup besar. Ini yang di sini. Jadi
punya leverage yang tinggi, punya multiplier effect yang tinggi. Untuk mencapai indikator-indikator yang lain di SDGs itu indikator itu harus dipenuhi. Itu kita punya studi tentang terkait ini, ada 32 indikator yang kita pilih, yang terpilih dari sana untuk mencari leverage. Jadi ini yang saya kira penting untuk itu. Kemudian yang kita lakukan leverage lain yang perlu dilakukan, pemerintah saja jelas nggak bisa. Oleh karena itu ini berbagai stakeholder ini perlu diupayakan supaya ada area yang netral, ada common language, ada interoperability antara ESG, antara sustainable finance, tadi filantropi, kemudian setelah itu public finance tadi ini ya, untuk budget anggaran baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah itu, dan kemudian setelah itu bagaimana kemudian menggunakan SDGs ini menjadi common area, menjadi common language, menjadi area yang netral untuk bisa diskusi bersama. Karena ESG kan ini standarnya juga banyak ya. Kemudian sustainable finance itu juga ini beberapa juga cukup ada beberapa banyak, apakah dari ini capital market, apakah dari ini apa namanya misalnya UNPRI, Principle of Responsible Investment misalnya, itu kan standar-standar sendiri. Jadi itu yang mesti kita alignkan dengan bahasa yang sama. Kemudian yang diupayakan di ini misalnya GRI sudah aligning ESG-nya GRI itu dengan SDGs. Ini sudah dilakukan dengan UN Global Compact. GCN kalau di Indonesia, kalau di Global UN Global Compact ini sudah ada. Kemudian selain itu EFC juga punya ini ESG yang ini sampai pada tingkat indikator ya 3 digit. Kalau di ini 3 digit. Kemudian memang yang menjadi tantangan kemudian ini. Jadi kalau kita itu kalau kita itu kemudian laporan keberlanjutan kita itu terlalu narrow pada ESG itu kemudian kita akan kehilangan ini. Kita kan tahu bahwa laporan keberlanjutan kan menjadi kewajiban, terutama untuk listed company dan financial institutions. Jadi ini yang saya kira perlu ditransformasikan. Jadi ini yang ini tulisannya ini di Bisnis Indonesia ini punya di teman Mbak Marlis ya. Di Green Network, pada prinsipnya menyampaikan beberapa hal ini. Jadi tentang bagaimana ESG, CSV, dan SDGs itu 3 peran, tapi satu transformasi itu yang kita coba lakukan. Ini kan kalau kita lihat ya. Jadi ESG itu penting tentu. Jadi untuk berbagai macam ticking aktivitas nomor pengungkapan itu kan di sana ya, kredibilitas untuk keberlanjutan untuk investor, risk management, investor juga memahami dengan itu. Tapi kalau misalnya ini tanpa ini fondasi nilai dan arah bersama itu, nanti ESG itu akan kehilangan soul-nya karena kemudian dia hanya berdiri sendiri. Jadi bagus di laporan, tapi kemudian di lingkungan di perusahaannya seperti apa. Oleh karena itu CSV itu penting. CSV itu untuk ini ya, kan creating shared value. Jadi bagaimana penciptaan nilai bersama. Jadi bagaimana kemudian perusahaan itu punya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian bisa kemudian diverifikasi lewat ESG ya. Itu yang tapi ininya intensinya itu harus ada itu. Kemudian SDGs itu menyediakan kerangka kompas sistemik agar setiap inisiatif terhubung ya. Tadi yang saya sampaikan tadi mencoba menghubungkan berbagai macam stakeholder tadi untuk upaya bersama. Jadi kalau misalnya nanti laporan keberlanjutan itu kemudian kemudian sangat teknis ya, hanya katakanlah dalam tanda petik juga saya sering kali baca cherry picking ya. Itu saya kira akan kehilangan konteks, akan kehilangan konteks. Dan kemudian saya juga seringkali melihat ini saya mengutip bahasanya Kang Jalal sebenarnya. Jadi berbagai macam institusi seringkali memberikan gambar tempel goal SDGs. Itu yang menurut saya kita perlu perbaiki ya, supaya jadi ada intended outcome, intended result, intended output yang memang dia berkontribusi dengan SDGs yang mana gitu. Jadi kan kemudian sampai indikator yang mana. Itu yang menurut saya penting untuk kita
kita pelajari, kita dalami lebih lanjut supaya kemudian ada aligning tadi. Karena kan kita mencoba supaya ada sinergi antara sektor bisnis, kemudian selain pemerintah, kemudian filantropi, kemudian juga akademisi juga dan yang lain. Itu yang kita saya kira penting untuk kita lakukan. Jadi dengan sinergi ketiganya itu transformasi dapat terjadi. Jadi ini akan jadi ESG memberikan ukuran, CSV dalam tanda petik memberikan niat, dan kemudian SDG memberikan arah. Dan kemudian setelah itu kalau kita lihat dalam konteks ini CSV, dalam konteks CSV ini saya kira baik kalau misalnya dari ini perusahaan yang memberikan laporan keberlanjutan atau strategi ini strategi keberlanjutan itu melihat konteks, melihat konteks. Jadi oleh karena itu saya mendorong perusahaan itu ketika terkait dengan SDGs ataupun ESG itu pelaporan berkelanjutan itu melihat konteks persoalan apa yang ada. Gitu. Jadi kalau di Bappenas itu ada SDG dashboard. Ya. SDG dashboard itu yang memperlihatkan berbagai pencapaian indikator SDGs. Ya. Jadi sampai tingkat kabupaten kota. Kemudian selain itu juga ini disagregasinya juga ini sangat detail, kelompok pendapatan, kelompok umur, gender, disabilitas itu ada di sana. Jadi ini bisa di sana, dan kemudian setelah itu juga kalau mau analisis lanjutan dan lain-lain ini bisa. Jadi cukup kita memberikan tempat yang katakanlah exhaustif kalau mau teman-teman yang sedang studi atau riset, ini sangat membantunya untuk ini. Nanti mau analisis lanjutan, ketersediaan data, kemudian untuk keterkaitan satu data dengan yang lain gitu, untuk korelasi, untuk cross tabulasi itu silahkan nanti dilihat. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk memberikan konteks ya, untuk memberikan konteks. Jadi satu laporan keberlanjutan itu mesti, atau ini strategi perusahaan itu mesti dalam konteks juga addressing problems di daerah itu gitu. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu yang saya sampaikan tadi, ESG itu harus memperhatikan CSV, itu juga nanti bisa dibaca di tulisan saya. Itu pada dasarnya sebenarnya itu. Jadi supaya bisnis itu kemudian addressing problem yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Di tingkat nasional tentu bisa yang skalanya gede, di tingkat yang lebih kecil juga boleh, nggak masalah. Jadi bukan hanya profit gitu, tapi profit sekaligus juga ada in value creation, ada share value. Jadi itu yang saya kira nanti bisa akan bisa optimal nanti. Jadi katakanlah untuk ESG-nya bagus, CSV-nya juga bagus gitu, dan kemudian SDGs-nya juga bisa tercapai gitu untuk ini agregatnya, untuk kemudian kita kolaborasi. Jadi ini yang saya sampaikan nanti mungkin dari Gerjayan Pineapple nanti saya kira akan banyak bicara tentang creating share value yang saya kira lebih empirik ya dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih.